Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Shanti Rusmi dari kelas PT01 Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi bab 4, yaitu pembelajaran. Sebelumnya, apa sih sebenarnya pembelajaran itu? Pembelajaran berarti partisipasi pendidik bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Ini berarti pembelajaran adalah bentuk belajar sendiri. Tugas pendidik adalah membantu peserta didik agar mampu mengkonstruksikan pengetahuannya sesuai dengan situasi yang konkret. Prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Piaget, Dimyati, dan Mujiono, tahun 1994, pembelajaran terdiri dari 4 langkah. Langkah 1, menentukan topik yang dipelajari oleh anak sendiri. Penentuan topik dibimbing dengan beberapa pertanyaan seperti pokok bahasan yang cocok untuk eksperimentasi, topik manakah yang cocok untuk pemecahan masalah dalam situasi kelompok, dan topik manakah yang dapat disajikan pada tingkat manipulasi fisik sebelum secara verbal. Langkah kedua adalah memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tertentu. Hal ini dibimbing dengan pertanyaan seperti, apakah aktivitas itu memberi kesempatan untuk melaksanakan metode eksperimen? Kedua, dapatkah kegiatan itu menimbulkan pertanyaan siswa? Yang ketiga, dapatkah siswa membandingkan berbagai cara bernalar dalam mengikuti kegiatan di kelas? Yang keempat, apakah masalah tersebut merupakan masalah yang tidak dapat dipecahkan atau dasar penghayatan perseptual? Yang kelima, apakah aktivitas itu dapat menghasilkan aktivitas fisik dan kognitif? Yang keenam, dapatkah aktivitas itu memperkaya konstruk yang sudah dipelajari? Langkah ketiga adalah mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. Pada bimbingan pertanyaannya berupa pertanyaan lanjut yang memancing berpikir seperti bagaimana jika B. Membandingkan materi, apakah yang cocok untuk menimbulkan pertanyaan yang spontan? Yang keempat, langkah 4, menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan melakukan revisi. Bimbingan pertanyaan seperti segi kegiatan apakah yang menghasilkan minat dan keterlibatan siswa yang besar? B. Segi kegiatan manakah yang tak menarik dan apakah alternatifnya? C. Apakah aktivitas itu memberi peluang untuk mengembangkan siasat baru untuk penelitian atau meningkatkan siasat yang sudah dipelajari? D. Apakah kegiatan itu dapat dijadikan modal pembelajaran lebih lanjut? Secara singkat, Piaget menyarankan agar dalam pembelajaran, guru memilih masalah yang berciri kegiatan prediksi, eksperimentasi, dan eksplorasi. Dalam hal pembelajaran yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa bagaimana agar siswa sebagai subjek dapat belajar. Guru tugasnya menyediakan kemudahan agar siswa mudah belajar. Titik beratnya pada siswa. Pembelajaran berorientasi pada siswa, bukan pada guru. Bagaimana pembelajaran mempermudah terjadinya belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono, tahun 1994, halaman 56-60, terdapat 7 prinsip-prinsip belajar yang berimplikasi pada prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama, perhatian dan motivasi, yang kedua, keaktifan, yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman, yang keempat, pengulangan, yang kelima, tantangan, yang keenam, balikan dan penguatan, dan yang terakhir adalah perbedaan individual. 1. Perhatian dan motivasi. Guru harus memancing
tindak pembelajar untuk membangkitkan perhatian dan motivasi siswa. Cara-caranya seperti metode penyampaian yang bervariasi, tidak monoton, dan penggunaan media yang sesuai dengan tujuan belajar. Penggunaan bahasa yang segar dan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Untuk membangkitkan motivasi dapat dilakukan antara lain memilih contoh-contoh relevan dengan siswa, menghargai pendapat siswa, menghindari komentar negatif kepada siswa, menempatkan siswa sebagai subjek yang memiliki potensi. Yang kelima, memberikan hadiah kepada siswa yang menunjukkan prestasi. Dan yang terakhir, memberitahukan hasil nilai ulangan kepada siswa sesegera mungkin. 2. Keaktifan. Guru berupaya untuk memberi kesempatan yang mendorong siswa untuk aktif, baik aktif mencari, memproses, dan mengolah perolehan belajarnya. Untuk tujuan ini, guru dapat melakukan yang pertama, membuka kesempatan untuk bertanya kepada para siswa. Yang kedua, merespon secara positif semua pertanyaan siswa. Dan yang ketiga, memberikan tugas-tugas secara individual maupun kelompok. Ketiga, ketertiban langsung atau ketertiban langsung. Ketertiban langsung pada dasarnya adalah keterlibatan siswa secara langsung, baik fisik, mental, emosional, dan intelektual dalam kegiatan pembelajaran. Untuk tujuan ini, guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara langsung siswa, baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, menciptakan peluang yang mendorong siswa untuk melakukan eksperimen. Yang ketiga, mengikutsertakan siswa atau memberi tugas kepada siswa untuk memperoleh informasi dari sumber luar kelas atau sekolah. Yang keempat, melibatkan siswa dalam merangkum atau menyimpulkan pesan pembelajaran. 4. Pengulangan. Implikasi dari pengulangan ini adalah guru diharapkan mampu memilahkan kegiatan pembelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan dan yang tidak membutuhkan pengulangan. Pengulangan diperlukan terutama pada pesan-pesan pembelajaran yang memang harus dihafalkan dan tidak boleh salah. Pesan-pesan yang membutuhkan latihan. Implikasi dari prinsip pengulangan ini menuntut guru untuk yang pertama, merancang pelaksanaan pengulangan. Yang kedua, mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan. Yang ketiga, mengembangkan petunjuk kepada psikomotorik yang harus diulangi dan mengembangkan evaluasi kegiatan pengulangan. Yang kelima, tantangan. Implikasi dari prinsip ini adalah guru menciptakan situasi pembelajaran yang menantang siswa. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan oleh guru melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran. Untuk tujuan ini, perilaku guru yang dibutuhkan adalah yang pertama, merancang kegiatan eksperimen bagi siswa yang dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok. Yang kedua, memberikan tugas pemecahan masalah yang membutuhkan informasi yang harus dicari sumbernya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, mengembangkan bahan pembelajaran yang memancing siswa untuk melakukan pengayaan dan penelusuran lebih lanjut. Yang keempat, menciptakan situasi yang merangsang siswa untuk menemukan fakta, konsep, prinsip-prinsip, generalisasi sendiri. 6. Balikan dan penguatan. Prinsip ini mengandung implikasi bahwa guru perlu memberikan balikan dan penguatan sesuai karakteristik siswa. Untuk tujuan ini, perilaku guru antara lain A. Memberikan komentar positif dan mendiskusikan jawaban-jawaban siswa. B. Mengembalikan hasil pekerjaan siswa dengan berbagai catatan penting. Yang ketiga, memberikan hadiah atau respon positif kepada siswa yang menunjukkan prestasinya. Yang ketujuh, perbedaan individual. Siswa memiliki ciri khas individual yang membedakan antara satu siswa dengan siswa lainnya. Kondisi ini perlu disadari oleh guru bahwa yang dihadapi adalah berbagai keunikan individual dan perlu mendapat layanan. Guru perlu memberikan
layanan sesuai dengan karakteristik individual siswa. Untuk tujuan ini, guru perlu merancang kegiatan pembelajaran di antaranya A. Menggunakan berbagai metode pembelajaran guna melayani kebutuhan siswa dengan karakternya. B. Memanfaatkan berbagai media yang menyajikan pembelajaran. C. Mengenali karakteristik setiap siswa sehingga dapat menentukan perilaku pembelajaran yang tepat bagi siswa yang bersangkutan. Selanjutnya, metode pembelajaran ada berbagai variasi. Yang pertama, ada metode ceramah. Metode ini sudah banyak dan sering dipergunakan dalam pembelajaran. Ceramah merupakan penjelasan yang disampaikan secara verbal. Dalam menyampaikan informasi dengan melalui ceramah, ini diperlukan keterampilan untuk menjangkau tujuan pembelajaran. Adapun 4 keterampilan yang diperlukan dalam menggunakan metode ceramah ini menurut Saputro tahun 2000. Yang pertama adalah kejelasan. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi, baik dari segi kata-kata maupun volume suara hendaknya jelas dan disesuaikan dengan perkembangan serta kemampuan siswa. B. Penggunaan contoh. Pemahaman siswa tentang suatu hal perlu ditingkatkan dengan pemberian contoh-contoh tentang situasi yang dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari. C. Penekanan. Selama memberikan penjelasan, hendaknya memusatkan perhatian siswa pada masalah yang penting dan mengurangi informasi yang tidak penting. D. Pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik ini dilakukan dengan memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dan memberikan pemahaman dan penjelasan dan dari hal-hal yang mungkin masih membingungkan. Kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan tersebut merupakan perangsang yang baik dalam pemahaman suatu informasi. Dalam menguasai seni bertanya diperlukan 4 keterampilan bertanya, yaitu kemampuan berpikir cepat dan jelas, pengertian yang tajam tentang nilai relatif dalam menangani pertanyaan dan tanggapan siswa. C. Keterampilan dalam membuat kalimat bertanya. D. Percaya diri. 3. Metode diskusi. Pembelajaran yang menggunakan metode ini merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif. Ketika salah satu siswa menyampaikan informasi tertentu, maka yang lain mendengarkan. Dalam diskusi ini diperlukan keaktifan siswa. Ada 3 tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan penggunaan metode diskusi, yaitu penguasaan materi pembelajaran, pembentukan dan modifikasi sikap, dan pemecahan masalah. 4. Metode kerja kelompok. Metode pembelajaran kerja kelompok merupakan pemecahan masalah dan penyelesaian tugas dengan melalui proses kelompok. Metode ini seringkali didahului dengan diskusi. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik agar penyelesaian tugas dapat tercapai. Kelima, metode simulasi. Simulasi adalah tiruan yang hanya pura-pura saja. Metode simulasi ini biasa dilakukan untuk melatih keterampilan tertentu dan memperoleh pemahaman tentang suatu konsep tertentu. Bentuk simulasi ini misalnya role playing, sosiodrama, dan permainan. 6. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh cara kerja dan proses terjadinya sesuatu. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik atas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara mengaturnya, bagaimana proses bekerjanya, dan bagaimana cara proses mengerjakan dan lain-lain. 7. Metode tugas. Dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang sesuatu hal, perlu dilakukan dengan pemberian tugas atau pekerjaan tertentu. Pemberian tugas tersebut dilakukan dengan maksud tertentu, misalnya melatih analisa siswa tentang pelajaran tertentu, memecahkan masalah, dan mengklarifikasi masalah, dan sebagainya. Pendekatan pembelajaran. Pada dasarnya, belajar dapat dilakukan di mana saja. Saat ini, informasi dapat diterima dengan mudah melalui media-media sebagai sumbernya, misalnya radio, televisi, surat kabar, YouTube, dan lain-lain. Pesan-pesan yang diperoleh melalui informasi yang diterima
tadi perlu pengetahuan dan keterampilan. Ada 4 macam tinjauan pendekatan pembelajaran. Pertama, pengorganisasian siswa. Pendekatan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan melalui pembelajaran secara individual. Pembelajaran secara individual merupakan kegiatan mengajar yang menitikberatkan bantuan dan bimbingan kepada masing-masing individu. Pembelajaran dengan sistem ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya sendiri. Kedua, mengembangkan kemampuan individual secara optimal. B. Pembelajaran secara kelompok. Dalam kegiatan pembelajaran seringkali dibentuk kelompok-kelompok kecil, biasanya terdiri dari 3-8 orang. Dalam pembelajaran ini, bantuan dan bimbingan diberikan pada kelompok secara lebih intensif. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan sikap sosial, menciptakan kegiatan kelompok yang dinamis, dan mengembangkan kepemimpinan. C. Pembelajaran secara klasikal. Pembelajaran dengan sistem klasikal merupakan kegiatan yang paling efisien dan dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan guru yang utama. Pembelajaran kelas ini berarti melaksanakan 2 kegiatan sekaligus, yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dilakukan dengan menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan belajar dengan baik. Masalah pengelolaan kelas dapat bersumber pada kondisi tempat belajar dan siswa yang terlibat dalam belajar. Yang kedua, pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk menciptakan tujuan belajar. Selain penyusunan desain instruksional, maka pengelolaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara seperti membuat tata tertib kelas, menciptakan suasana senang dalam belajar, memusatkan perhatian pada bahan ajar, mengikutsertakan siswa belajar aktif, dan pengorganisasian belajar siswa sesuai dengan kondisinya. 2. Posisi guru dalam pengelolaan pesan. Dalam kegiatan pembelajaran, guru berusaha menyampaikan pesan kepada siswanya. Pesan tersebut berupa pengetahuan, wawasan, dan keterampilan tertentu. Penyampaian pesan oleh guru ini berupa strategi ekspositori. Model pembelajaran ini merupakan kegiatan mengajar yang terpusat pada guru. Dalam hal ini, guru aktif menyampaikan pesan dengan tujuan utama pengajaran ekspositori ini adalah memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai tertentu kepada siswa. B. Strategi inquiry dan discovery. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang mengharuskan siswa mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. 3. Pencapaian kemampuan dalam pembelajaran. Siswa yang belajar diharapkan akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kemampuan mental seperti ranah kognitif, afektif, dan psikometrik. Kemampuan-kemampuan yang dicapai dalam pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, namun seringkali ada kesenjangan antara kemampuan sebelum belajar dengan kemampuan yang akan dicapai. Kesenjangan tersebut diatasi dengan belajar bahan ajar tertentu. 4. Pengolahan pesan. Perolehan pengalaman dalam meningkatkan jenis ranah bagi siswa berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh proses pengolahan pesan. Ada 2 jenis pengolahan pesan, yaitu pengolahan secara deduktif, yaitu pengolahan pesan yang dengan cara dimulai dengan mengemukakan generalisasi oleh guru, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan konsep-konsep dan mencari data yang dilakukan siswa. Yang kedua, pengolahan secara induktif. Pengolahan pesan induktif ini dimulai dengan penyampaian fakta-fakta khusus, kemudian penyusunan konsep-konsep berdasarkan fakta-fakta tersebut. Penyusunan generalisasi berupa hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Sekian materi tentang bab 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.